Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Denny Fajar. Oke, ini aku bakal ngebahas tentang cara mendapatkan kampus sebelum kita ujian nasional maupun ujian sekolah. Intinya sebelum ujian nasional pada tahun aku itu angkatan 2019 masih ada ujian nasional, dan tapi untuk tahun ini tahun 2020 ujian nasional sudah ditiadakan karena ada pandemi COVID-19 ini. Oh ya, sebelum membahas tentang itu, sebelumnya aku minta maaf karena udah lama nggak bikin video, nggak upload video ya, karena aku ada kesibukan kuliah, jadi belum sempet. Dan ini aku sempetin buat bikin video tersebut, buat terutama ini aku persembahin buat adik-adik tingkat aku, itu adik-adik lulusan tahun 2020. Ada sedikit tips and trick buat kalian yang mau mencari kampus. Aku bagi dulu ada dua pilihan. Yang pertama tuh ada kampus negeri dan ada lagi kampus swasta, seperti itu. Jadi untuk yang nanti akan aku jelasin dua-duanya sekaligus, yang negeri dan swasta, gimana cara dapetinnya sebelum kita ujian nasional, seperti itu ya. Buat yang negeri itu, untuk masuk kampus negeri itu ada tiga pilihan. Yang pertama itu lewat jalur rapot yang namanya tuh SNMPTN. Lalu ada juga lewat jalur tes. Jalur tes itu SBMPTN. Sama yang terakhir tuh jalur ujian mandiri UM. Itu biasanya yang mengadakan dari pihak kampusnya, pihak universitasnya, seperti itu. Dan untuk yang sudah pengumuman sebelum UN itu cuma satu, itu cuma SNMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu jadi pakainya nilai rapot. Jadi nilai rapot kalian semester 1 sampai 5 itu dipakai buat seleksi itu, buat masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan itu enggak semua siswa dapat kesempatan itu. Jadi kalau di SMA kalian terakreditasi A, yang berkesempatan untuk ikut SNMPTN itu cuma 50% dari jumlah seluruh siswa angkatan itu. Misal satu angkatan tuh kalian ada kelas 12 itu ada 300 anak, jadi yang dapat kesempatan buat ikut SNMPTN itu cuma 150 anak, seperti itu. Dan itu pengumumannya itu pengumuman keterima atau enggaknya tuh kalian sebelum UN. Jadi ada nih teman aku keterima di Fakultas Kedokteran UNS sebelum UN. Itu dia setelah dapat pengumuman SNMPTN itu lolos, dia jarang masuk sekolah ya, karena sekolah itu cuma tinggal UN aja dan insya Allah pasti lulus kan gitu. Jadi dia setelah dapat pengumuman keterima itu dia langsung ya liburan gitu sih, jarang sekolah karena udah mantep di UNS itu. Tak keterima di Fakultas Kedokteran juga, jadinya dia ya udah sih gitu sih, ke UN-nya ya udah sih gitu. Oke, itu untuk yang perguruan tinggi negeri. Selain perguruan tinggi negeri itu ada juga perguruan tinggi swasta. Jadi perguruan tinggi swasta tuh sama, perkuliahannya tuh sama kayak negeri tuh sama, hanya saja mungkin ada perbedaan-perbedaan, yaitu kayak biaya, terus juga seleksinya. Kalau perguruan tinggi swasta itu biasanya mengadakan sendiri sebelum, jadi nggak ada SNMPTN, SBM sama UM itu nggak ada. Jadi perguruan tinggi swasta itu biasanya membuka, perguruan tinggi swasta itu biasanya membuka pendaftaran pada calon mahasiswa baru sebelum UN. Itu biasanya sudah dibuka, bahkan bulan Desember itu masih akhir semester 5 itu udah buka, ada yang sudah buka. Karena waktu itu aku juga nyoba di perguruan tinggi swasta di Jogja, itu bulan Desember itu aku masih semester 5 akhir, itu aku udah nyobain di perguruan tinggi swasta di Jogja. Dan pilihan aku tuh waktu itu pilihan pertama kedokteran dan pilihan kedua kedokteran gigi. Itu belum keterima. Itu sistemnya CBT, jadi kalian tes hari itu juga hasilnya langsung keluar.
seperti itu di perguruan tinggi swasta. Dan soalnya aku kira hampir sama sih ya, satu arah gitu sama kalian belajar masuk ke perguruan tinggi negeri sama masuk ke perguruan tinggi swasta tuh satu arah, materinya tuh itu terus gitu, satu arah seperti itu. Perguruan tinggi swasta itu biasanya ada juga buat seleksi menggunakan nilai rapot. Jadi nilai rapot kalian bisa kalian kirimkan atau daftarkan ke perguruan tinggi swasta itu, sama kayak negeri itu nanti seleksinya dari universitas sendiri yang akan menyeleksi nilai rapot kalian. Juga yang tes itu tadi aku udah jelasin pakainya CBT, ada juga tes yang pakainya PBT, itu paper based test, itu biasanya per gelombang. Jadi misal gelombang 1 itu tesnya bulan Februari, kan itu sebelum kalian UN tuh bulan-bulan Februari itu biasanya ada yang PBT itu. Jadi tesnya serentak, kalian serentak kalian daftar ke universitas tersebut gitu loh. Hampir sama kayak SBMPTN. Banyak kok pilihan kampus-kampus swasta yang keren-keren juga banyak. Kalian, aku saranin sih kalian coba-coba aja dulu daftar swasta, karena buat cadangan gitu kalau bisa. Yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu, jadi sebaiknya kalau kita udah punya cadangan, misal negerinya kita ketolak kan, jadi itu statement kita buat agar tahun ini kita nggak gap year sebisa mungkin, karena kasihan waktunya kalau kita gap year, kita nahan 1 tahun gitu kan, kasihan umur kita juga. Ya gitu aja sih mungkin video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.